Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Segenap pemirsa TVNU, para kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama untuk bermudzakarah dan juga untuk saling mengingatkan dan mewasiatkan terhadap kebaikan, yang mana ini merupakan salah satu bagian dari pesan Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam kesempatan yang indah ini, kami ingin mengajak para pemirsa sekalian, para kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, untuk sama-sama kita merefleksikan diri kita dari amaliyah yang pada saat ini kita lakukan, dari ibadah yang pada saat ini sedang kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, puasa termasuk di antara salah satu syariat atau perintah Allah yang mana pelaksanaannya berkaitan dengan waktu. Dan dari setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruhnya memiliki syarat dan rukun serta hal-hal yang apabila dilakukan mungkin dapat membatalkan amal ibadah tersebut. Hal ini tentunya jika kita ambil sebagai sebuah pelajaran, maka setidaknya amalan-amalan ibadah tersebut yang di dalam atau di antara dari amal ibadah tersebut adalah puasa, dapat mengajarkan kita satu pelajaran yang begitu agung, yang mana pelajaran ini bisa meningkatkan value kita sebagai seorang mukmin, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam pergaulan kita terhadap sesama manusia. Di antara pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah untuk meningkatkan value kita adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas kedisiplinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah disiplin, maka kedisiplinan merupakan sebuah attitude, merupakan sebuah etika, merupakan sebuah akhlak yang harus dijaga dan juga dilaksanakan oleh setiap muslim. Karena dengan kedisiplinan inilah seseorang akan meraih kesuksesan. Puasa mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu. Karena di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita batasan dari pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Di mana Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita untuk makan sampai terbitnya fajar shadiq. Apabila fajar shadiq telah terbit, maka kita diperintahkan untuk menahan sesuatu yang tadinya diperbolehkan kemudian diharamkan bagi kita. Makan yang di malam hari boleh kita laksanakan, boleh kita lakukan, minuman sebanyak apapun kita pengen minum silahkan, tapi ketika sudah terbit fajar shadiq, maka disitulah kita sudah mulai untuk melaksanakan puasa. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Durasi tersebut berlangsung hingga malam hari. Apabila matahari telah terbenam, maka baru kita diperbolehkan kembali untuk mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, ataupun melakukan hal-hal yang pada siang hari kita dilarang untuk melakukannya. Setidaknya dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sebagai seorang muslim harus memiliki disiplin terhadap waktu. Dan banyak sekali di antara kita yang kurang begitu menghargai waktu. Terlebih jika waktu tersebut berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya kelangsungan atau untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mana ini merupakan salah satu modal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya, ya.
banyak sekali orang yang tertipu atau bahkan banyak sekali orang yang rugi dalam memaksimalkan waktu tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala amat sangat sering mengingatkan kita hamba-hambanya untuk menghargai waktu, sehingga banyak waktu-waktu atau masa-masa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya di dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah wal asr, atau firman Allah Subhanahu wa taala wal fajr walayalin ashr, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa begitu agungnya waktu untuk bisa kita jaga. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apabila kita ingin memiliki keberhasilan, apabila kita ingin value dalam diri kita meningkat, maka kedisiplinan terhadap waktu harus kita jaga. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak rugi di situ. Ghaban itu kalau dalam istilah bahasanya atau dalam maknanya secara bahasa, rugi adalah apabila kita mengeluarkan modal, namun ketika kita menjual nggak bisa mendapatkan untung. Bahkan untuk balik modal aja enggak. Ya. Kita ngeluarin misalkan untuk modal jualan kolak 200.000, kemudian begitu kita jual, kolak tersebut nggak habis, modalnya nggak balik, rugi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih kita umur misalkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan 70 tahun, dan bahkan ada yang sampai 80 tahun. Kira-kira dari aktivitas yang kita lakukan sejak akil baligh sampai ruh ini berpisah dengan jasad kita, amal ibadah yang kita hasilkan, pahala yang kita dapatkan, apakah sesuai dengan jumlah umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nah, banyak orang yang rugi terhadap dua hal. Apa? As-sihhah wal faragh. Kesehatan dan keluangan waktu. Banyak orang yang ketika sehat mereka lalai-lalai, mereka berleha-leha, mereka lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam media ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan dan Allah perintahkan. Sehingga dalam kesehatan tersebut ia terjerembab dalam jurang kemaksiatan. Ada lagi orang yang terbuai dengan waktunya yang kosong. Di saat waktu kosong tersebut banyak dia gunakan untuk berleha-leha, banyak dia gunakan untuk berfoya-foya. Seandainya waktu kosong tersebut dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya penyesalan di akhir, dan tidak akan pernah kita mengucapkan ungkapan yang sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Oleh karena itu, waktu adalah sesuatu yang amat sangat berharga yang mana seorang mukmin harus menjaganya. Seorang menteri yang soleh yang bernama Yahya bin Hubairah pernah mengatakan, wal waktu anfasu ma'unid bihifdih wa arahu ashala ma'alaika yadi'u. Waktu adalah sesuatu yang saya rasa adalah perkara yang paling mudah untuk hilang. Dan dia waktu adalah sesuatu yang aku merasa dia adalah sesuatu yang paling berharga yang harus kita jaga. Dan aku merasa waktu adalah sesuatu yang paling mudah untuk hilang. Karena kita semua sama-sama tahu, jika waktu telah berlalu, maka dia tidak akan mungkin untuk kembali. Ketika kita belajar di pesantren dahulu, sering kita diajarkan mahfudot atau kata-kata mutiara indah ya, untuk kita hafalkan. Lam tarji'al ayyamul lati madot. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang muslim, tidak hanya mendisiplinkan dirinya terhadap waktu, tapi juga harus mendisiplinkan dirinya terhadap peraturan-peraturan, baik itu peraturan agama ataupun peraturan sosial, ya, peraturan masyarakat, peraturan yang ada dalam sebuah negara, peraturan yang ada dalam lingkungannya, baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat kota ataupun tingkat kecamatan ataupun bahkan mungkin peraturan yang ada di dalam rumahnya. Puasa mengajarkan kita untuk kita tidak dengan serta-merta melakukan sesuatu yang kita anggap itu adalah hak kita, yang di kemudian hari
datang sebuah peraturan untuk mencegah kita melakukan hak tersebut, lantas kemudian kita merasa, oh ini hak saya bebas untuk melakukannya kapan aja. Tidak seperti itu. Ya, di dalam ayat yang tadi kita baca, wahillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa di malam hari pada bulan suci Ramadan kita dipersilahkan untuk memaksimalkan pergaulan kita dengan istri kita, dengan milik kita yang halal buat kita. Tapi ingat, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Jangan pernah sekali-kali kita kemudian menganggap bahwa oh ini istri saya sudah halal, kemudian dalam masa di mana kita itikaf, kemudian kita atau di saat kita berpuasa, kemudian kita melaksanakan sesuatu yang pada saat itu menjadi larangan di dalam agama. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita tidak bisa serta-merta melakukan apapun yang menurut kita itu adalah milik kita. Sebagai contoh sederhana, saya rasa kaum muslimin di Indonesia banyak dan hampir semuanya memiliki kendaraan pribadi. Ketika kita punya motor contohnya, kita kemudian tidak serta-merta untuk mengatakan saya bebas mengendarai motor ini di jalan yang berlawanan arus. Di saat kita punya peraturan di Indonesia bahwa jalan harus di lajur yang sebelah kiri, kemudian kita jalan di lajur yang sebelah kanan yang berlawanan arah, kemudian itu sudah menjadi satu peraturan yang baku dan tidak boleh dilanggar, kita tidak bisa berargumentasi dengan mengatakan motor-motor saya kok, mobil-mobil saya kok. Di saat lampu lalu lintas menandakan warnanya merah, menandakan kita harus berhenti, maka kita harus berhenti. Kita tidak bisa kemudian berargumentasi ya, bahwa mobil ini milik saya, atau bahkan mungkin lebih konyolnya lagi kita berargumentasi ini dulu jalanan adalah tanahnya tanah engkong saya, cuman kena gusur. Itu zaman dulu, sekarang udah digusur, udah ada lampu lalu lintas di situ, sudah ada aturan di situ, maka kita nggak boleh untuk kemudian menerobos hal seperti itu. Ini adalah contoh-contoh kecil fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang kalau seorang muslim mengejawantahkan makna hakiki dari berpuasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia akan senantiasa mendisiplinkan dirinya terhadap waktu. Ia akan senantiasa patuh terhadap peraturan. Nggak akan ada lagi sen kiri belok kanan. Nggak akan ada lagi kita menerobos lampu lalu lintas. Nggak akan ada lagi kita kemudian merasa bahwa saya adalah tokoh, saya adalah orang yang punya peranan tinggi di tengah masyarakat. Kemudian kita dengan seenaknya, tanpa ada peraturan yang melegalkan, lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan di tengah masyarakat. Nah, kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, as'adakumullah. Ini adalah perkara yang harus senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Jika kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, kita lihat para salaful ummah, bagaimana mereka benar-benar mendisiplinkan dirinya terhadap waktu, bagaimana mereka benar-benar mendisiplinkan dirinya terhadap setiap peraturan, ya. Bagaimana mereka benar-benar mendisiplinkan dirinya terhadap sesuatu yang sudah menjadi sebuah undang-undang dan peraturan di tengah masyarakat tertentu. Dan dengan inilah mereka menggapai hadharahnya. Dengan inilah mereka menggapai puncak peradabannya. Dengan inilah mereka menggapai kesuksesannya. Dengan inilah mereka menuliskan tinta emas sejarah mereka, yang mana sejarah indah tersebut manfaatnya kita rasakan sampai saat ini. Sehingga kembali semuanya bahwa ini adalah bagian dari rangkaian puzzle akhlak yang harus kita sempurnakan, yang apabila puzzle akhlak ini telah sempurna, maka umat ini akan maju, generasi ini akan maju, generasi ini akan membuat ceritanya sendiri dalam peradabannya. Dan terakhir, wa innamal umamu bil akhlaqi ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya eksistensi satu generasi itu bergantung bagaimana cara mereka mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan mereka. Apabila akhlak mereka hilang, maka eksistensi mereka
juga akan hilang. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini termasuk salah satu Ramadan yang paling berkah dalam hidup kita, dan dengan berkah Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada. Allah semakin damaikan negeri kita Indonesia khususnya, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salaf kita, para pendahulu kita yang mana mereka teguh di dalam jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya selaku manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.